Sholat itu tiang agama dan bisa menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Tapi sholat yang akan kita bahas ini beda banget nih dari tema-tema yang lain sih ya. Ini mengingatkan kita supaya benar-benar menjalani rukun sholatnya. Sholat juga sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena kita akan bahas tentang sholat-sholat bersama setan. Oh, mungkin karena itu juga ya yang membuat kita akhirnya sholatnya bersama setan. Oke. Coba kita lihat beritanya berikut ini. Orang-orang yang sholat bersama setan. Sholat merupakan kewajiban setiap muslim yang juga masuk ke dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah sholat, kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Pengertian dari khusyuk sendiri adalah serius, bersungguh-sungguh, hikmat, syahdu, atau penuh penghayatan dalam melakukan sholat itu sendiri. Sudah merupakan sifat setan untuk mengganggu dan mempengaruhi setiap cucu Adam dalam melakukan ibadah termasuk sholat. Itulah kenapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Melakukan sholat yang asal-asalan akan memperbesar resiko ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang sholat bersama setan? Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kehusyukan dalam menjalankan sholat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan, karena golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Berikut adalah 6 orang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak akan berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa sajakah 6 orang tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami hal ini, Anda patut waspada karena sebenarnya Anda tengah bersama setan yang menggoda. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surah Taha ayat 120. Kedua adalah orang yang selalu mengingat banyak hal ketika menjalankan sholat. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Berikutnya adalah orang yang merasa ragu untuk buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah melakukan sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalkan, HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang
Terkadang sholat dengan cepat atau tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Keenam adalah wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami hal-hal di atas. Jangan sampai ikut terperdaya dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Sebagai muslim yang baik akan terpacu terus-menerus untuk melakukan perbaikan ibadah maupun hal-hal yang lain untuk menyempurnakan dirinya sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Amatlah rugi apabila kita melakukan ibadah yang belum sesuai dengan kaidah yang ada, serta tidak ada keinginan sedikit pun untuk mempelajari diri. Semoga informasi ini bisa menambah ilmu dan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astagfirullahaladzim. Tuh, jadi memang harus fokus dalam beribadah, Iya. khusyuk, dan yang diingat hanya Allah, jangan yang lain-lain. Jadi tadi tuh menahan hadas yang tidak boleh. Ya. Terus lagi sholatnya terburu-buru, itu Betul. seperti maling, Belum lagi banyak pikiran, nah itu dia tuh yang susah. Iya. Kadang kalau kita Allahu Akbar, aduh udah angkat jemuran nih, aduh masakan gosong nih, kayak gitu loh ibu-ibu. Apalagi ya? bulan puasa begini, sholat asar biasanya agak-agak nggak konsen. Zuhur sama asar. Makanya sering banyak nih ibu-ibu nih, ayo ngakuin di rumah. Iya, Pak. Terus seringnya sujud sahwi, sering Oh, banget iya benar. Ah, lupa nih mau keberapa ya ini ya? Tuh harus lebih Ya, tapi konsentrasi, lebih fokus lagi. Insya Allah kedepannya lagi nggak seperti itu. Insya Ya, Allah. Allah Oke. juga akan melihat kualitas ibadah kita. Luar biasa. Setelah ini kita akan membahas tentang uban. Jadi ternyata uban itu tidak hanya untuk orang tua yang muncul-muncul ya. Masih Betul. muda, masih Ada ya? muda. Oh. Juga kadang suka ubanan. Ini muda ya? Udah. Aku muda ya? Biar happy. Pengakuan sih sebenarnya. Oke, dan ternyata masalah uban ini juga ada dalam Al-Quran loh sih. Iya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.
Ya. Terus lagi sholatnya terburu-buru, itu Betul. seperti maling, Belum lagi banyak pikiran, nah itu dia tuh yang susah. Iya. Kadang kalau kita Allahu Akbar, aduh udah ngangkat jemuran nih, aduh masakan gosong nih, kayak gitu loh ibu-ibu. Apalagi ya? bulan puasa begini, sholat asar biasanya agak nggak konsen. Zuhur sama asar. Makanya sering banyak nih ibu-ibu nih, ayo ngakuin di rumah. Iya, Pak. Terus seringnya sujud sahwi, sering Oh, iya, banget ya. iya benar. Lupa nih rokaat keberapa ya ini ya? Tuh harus lebih Ya, tapi konsentrasi, lebih fokus lagi. Insya Allah kedepannya lagi nggak seperti itu. Insya Ya. Allah. Kamu Oke. juga akan melihat kualitas ibadah kita. Luar biasa. Setelah ini kita akan membahas tentang uban. Jadi ternyata uban itu tidak hanya untuk orang tua yang muncul-muncul ya. Masih Betul. muda, masih Ada ya? muda. Oh. Juga kadang suka ubanan. Ini muda ya? Muda. Aku muda ya? Biar happy. Pengakuan sih sebenarnya. Oke, dan ternyata masalah uban ini juga ada dalam Al-Quran loh sih. Iya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Siang. Sholat itu tiang agama dan bisa menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Tapi sholat yang akan kita bahas ini beda banget nih dari Harus tema-tema yang hati-hati lain sih nih. ya. Ini mengingatkan kita supaya benar-benar menjalani rukun sholatnya. Sholat juga sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena kita akan bahas tentang sholat-sholat bersama setan. Oh, mungkin karena itu juga ya yang membuat kita akhirnya sholatnya bersama setan. Oke. Coba kita lihat beritanya berikut ini. Orang-orang yang sholat bersama setan. Sholat merupakan kewajiban setiap muslim yang juga masuk ke dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah sholat, kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Pengertian dari khusyuk sendiri adalah serius, bersungguh-sungguh, hikmat, syahdu, atau penuh penghayatan dalam melakukan sholat itu sendiri. Sudah merupakan sifat setan untuk mengganggu dan mempengaruhi setiap cucu Adam dalam melakukan ibadah termasuk sholat. Itulah kenapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Melakukan sholat yang asal-asalan akan memperbesar resiko ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang sholat bersama setan? Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukan hadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Berikutnya adalah orang yang merasa ragu untuk buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah melakukan sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalkan, HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang kadang sholat dengan cepat atau tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, adalah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kehusyukan dalam menjalankan sholat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan, karena golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Berikut adalah 6 orang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak akan berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa sajakah 6 orang tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami hal ini, Anda patut waspada karena sebenarnya Anda tengah bersama setan yang menggoda. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surah Taha ayat 120. Kedua adalah orang yang selalu mengingat banyak hal ketika menjalankan sholat. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan mentah. Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Keenam adalah wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami hal-hal di atas. Jangan sampai ikut terperdaya dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Sebagai muslim yang baik akan terpacu terus-menerus untuk melakukan perbaikan ibadah maupun hal-hal yang lain untuk menyempurnakan dirinya sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Amatlah rugi apabila kita melakukan ibadah yang belum sesuai dengan kaidah yang ada, serta tidak ada keinginan sedikit pun untuk mempelajari diri. Semoga informasi ini bisa menambah ilmu dan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astagfirullahaladzim. Tuh, jadi memang harus fokus dalam beribadah, khusyuk, dan yang diingat hanya Allah, jangan yang lain-lain. Jadi tadi tuh menahan hadas yang tidak boleh.